Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam habibina wa syafi'ina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bapak Imam yang kami hormati, Bapak pimpinan Dusun Batu Butir, duyufullah atau tamu-tamu Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan ampunan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada maghrib kali ini atau malam hari ini Amir memutuskan untuk tiang bayan atau menyampaikan. Bayan niki bahasa Arab. Lamun bahasa Lombok, bayan niki diplesetkan sedikit menjadi pembayun. Masuk dia huruf fa di sana, maka artinya maka jelaskanlah. Itu nek Jawa niku bayan niku Pak, artinya tukang penjelas. Nek wonten ngriki, wonten Lombok niki enten sing arane niku pembayun. Pembayun itu pembawa atau tokoh adat. Itu jadi tugas pembayun itu adalah menjelaskan tentang pentingnya satu kemuliaan pernikahan. Di sini juga ada namanya Desa Bayan, Lombok Utara, di mana di situ dijelaskan sekitar 500 tahun yang sudah lalu, disitulah ada tapak tilasnya Syekh Sunan Kalijogo, Pak. Di situ ada tapak tilasnya, sampai sekarang masih ada. Dan bahasa kita mirip-mirip Pak. Bahasa kromoingilnya Lombok sama Jawa itu banyak samanya. Contohnya sing ucapannya Sunan Kalijogo sing yen wong wadon ilang wirange itu ada di Lombok. Yen kali ilang kedunge. Kalau di sini kedunge, kalau di Jawa kedongi. Yen kali ilang kedunge, cuman di sini dilanggemkan pakai bahasa pembayun namanya. Yen wong wadon ilang wirange, pembayun itu punya. Yen kali ilang kedunge, ibu-ibu nggih, lamun wah datang sekek waktu lemak dengan nina ndak berdila. Kalau satu hari wanita sudah tidak punya malu, yen kali ilang kedunge, ini langgam Lombok. Kalau sungai sudah tidak punya kedalaman, artinya banyak orang berilmu, tetapi ilmunya enggak diamalkan sehingga banyak sekali maksiat. Enggak bisa melarutkan sampah. Yen pasar ilang kumandangan, lamun wahlik pekan sudah tidak bisa dibedakan antara haram dan riba. Orang sudah tidak pakai akad lagi. Mulai untuk belanja nggih, tiang beli nggih, tiang jual. Makin bingung. Saya pernah di pasar nyoba. Saya beli Bu ya, iya memang katanya. Tidak bisa, tidak tahu dia akad jual beli. Tapi lanjutan telanggam Lombok niki yang dibawa oleh Sunan Kalijaga. Enggal tapelelana jajah di semilang kori, sama arwan dan berangkat lalu getok lawang pada muslim sampean kalimat la ilaha illallah. Jadi dai-dai ini tidak main-main bapak-bapak, bukan ngawak-ngawak datang ke kampung untuk menyampaikan dakwah. Papuk baluk tiang pelungguh sami sampun bebase harus arah dai. Tiap malam Jumat baca berzanji, tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Sudah datang para dai-dai Allah bagaikan rembulan. Wajaba syukru alaina, harus berterima kasih. Kita baca itu tiap malam Jumat tapi kita tidak laksanakan isinya. Dai datang kita tinggalkan, berarti berzanjinya ini omong kosong. Itu Al-Quran apa dalilnya? Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Surat Yasin. Ittabi'u man la yas'alukum
ikutilah orang-orang yang tidak diupah itu. Ajran wa hum muhtadun, dengan nunden mele tupak ia datang jauh hidayah. Ciri-cirin dengan tebang hidayah mele datang ojok masjid. 13 tahun saya mondok enggak suka sama dai saya. Ternyata setelah saya ikut baru dia ketahuan isi kitab yang saya pelajari 13 tahun. Ya. Tafsirnya begitu. Man huwa hudallah, siapakah mereka orang yang diberikan hidayah Allah? Iza ra'aitumur rajul mulazaman ilal masjid fashhadu bi annahu yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu melihat laki-laki atau salah seorang dari kamu yang bolak-balik ke masjid, saksikanlah bahwa mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka itulah orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Iya, dengan sabda hidayah. Makanya di dalam azan tu hayya 'ala shalah, apa yang terjawab? La haula wala quwata illa billah. Lamun Allahu akbar sama. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi begitu hayya 'ala shalah dan hayya 'alal falah, jawabannya la haula. Mari kita sholat, tidak ada daya dan upaya melainkan kekuatan dari Allah. Walaupun rumahnya nempel sama masjid, tapi kalau tidak ada kekuatan dari Allah, orang iso mangkat, nggak bisa berangkat. Itu karena hidayah Allah. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Turut dengan sandek tupak nikah. Ada sama hidayah. Karena masjid niki adalah marak misal kapal Nabi Nuh. Nabi Nuh pinak kapal le atas gunung. Di atas gunung yang dhuwure gunung. Ora enek banyu, ora enek hujan. Ndak ada air, nggak ada hujan. Suruh bikin kapal musim panas, malah orang kampung ngejek. Ini Nuh ini makin gila. Ayo kita berak saja ke sana. Nah, hanya umat kaum Nabi Nuh ini dibagi tiga. Ada yang ikut buat tapi ikut berak juga. Ada yang ikut buat capek-capek tapi nggak mau naik perahu. Ada yang nggak ikut buat hanya numpang berak. Kapal Nabi Nuh. Sekarang juga begitu. Ada yang mirip kaum Nabi Nuh. Ikut bikin masjid nggak mau naik. Sakit perut, di masjid ada WC, hanya numpang berak. Pas azan bali meneh orang ikut sholat. Yang ketiga itu enggak ikut buat masjid, enggak juga mau datang ke masjid. Ini keadaan umat sekarang ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini masjid ini nanti akan menjadi pesawat terakhir. Yarfa'allahu al-baital haram qabla yarfa'allahu kulla masajidun fil ardi fi yaumil qiyamah. Allah akan mengangkat Ka'bah Baitul Haram pada hari kiamat. Kemudian setelah itu Allah akan mengangkat seluruh masjid-masjid di muka bumi ini. Kemudian Allah akan guncangkan bumi ini pada hari kiamat. Mana yang lebih banyak muatannya, itu yang paling dulu naik. Ibaratnya seperti terminal. Kalau bisnya sudah wis gebak wis full, mangkat berangkat ke surga dia masjid ini dengan jamaah-jamaahnya. Tapi kalau masjid muatannya cuma 2, ya nanti belakangan. Iya, tunggu muatan dulu gitu. Barulah Ka'bah itu diangkat oleh Allah. Kemana? Tidak dilibatkan dalam peristiwa kiamat, melainkan dilebokne nang surga, langsung dimasukkan ke dalam surga dengan isi-isinya. Enggak ditanya. Kebetulan orang ini baru habis pulang mencuri, nyopet, masuk masjid sholat berjamaah, kiamat. Enggak ditanya dia, gratis. Yuk ini gimana ini? Dia kan hari-harinya tiap hari seumur hidup mencuri kerjaannya. Kenapa ini kebetulan saja pas hari pemutihan hari kiamat masuk masjid langsung masuk surga. Itu kehebatannya kalau orang berjamaah. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Tanqihul Qaul menjelaskan, barang siapa yang datang berjamaah ke masjid, imam baru salam ke kiri langsung pulang, malaikat saling tanya, man huwa fulan, siapa orang ini? Katanya malaikat ini, biarin, dia itu enggak menghormati tamu, la yahtirimu ala duyufillah,
dengan ni den hormatin temui datang ahule ni malaikat. La hajatun illallah, berarti yang dia beri hajat kepada Allah Ta'ala. Itu di dalam kitab tangkih. Tahu ni ke banyak sekali adab-adab kita itu di dalam masjid. Malaikat juga bisa bingung. Iso bingung, Pak. Bingungnya malaikat itu kalau ada orang meninggal. Karena yang meninggal ini enggak dikenal. Loh, ini kok jam 09.00 wis teko piye? Ini jam 9 sudah datang, ini kenapa? Tidur dia di situ. Karena orang yang meninggal ini datangnya ke bagian di waktu dia masih hidup enggak pernah datang ke masjid. Setelah meninggal baru dia masuk masjid. Dikatir. Malaikatnya saling tanya, ini siapa? Saya juga enggak kenal katanya. Makanya tidak ada daftarnya. Jadi setiap kita masuk masjid ini ada absen kita. Sehingga seluruh malaikat langit dan bumi ini mengenal ahli masjid. Catat, jam berapa masuknya pun dicatat, ditahu. Sampai malaikat ini siapa ini? Siapa ini katanya. Tanya-tanya, wah saya nggak kenal. Kok nggak punya malu ya? Waktu masih sehat nggak mau datang. Sekarang wis ora iso sholat kok malah kesini katanya. Bingung malaikat. Beda sama yang ahli masjid. Satu hari orang yang rajin berjamaah ini tiba-tiba nggak ada. Malaikat langsung geger. Si fulan nggak ada, si fulan nggak ada, si fulan nggak ada. Diumumkan ke langit, diumumkan ke seluruh penjuru bumi bahwa si fulan tidak hadir sholat berjamaah. Satu malaikat diutus, coba lihat ke rumahnya. Sampai di sana sedang sakaratul maut. Langsung diumumkan, wahai malaikat langit dan bumi, datangi orang ini, bulan ini dia sedang sakaratul maut. Bantu dia memudahkan mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga orang ahli masjid itu enggak ada yang sulit sakarat. Begitu meninggal dunia, yang melayat paling pertama siapa? Malaikat yang melayat pertama. Itu kalau ahli masjid. Kalau yang tidak ahli masjid, nanti yang ngelayatnya siapa pertama? Iblis yang pertama. Apa yang paling dia sayangi, itu yang dikasih lihat sama iblis. Itu yang melayat pertama. Tapi kalau ahli masjid ini yang melayat dia pertama, sak belangar pertama niki malaikat. Nah, makin dalam hal ini, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan hidayah? Banyak sekali cara. Perajahin oleh mulai sifat Nabi, sidik, amanah, tabligh, fatonah. 4. Anak tabligh itu jamaah tabligh. Memang tabligh ini wajib. Al-Quran itu membicarakan, tidak bicara tentang kehebatan ibadah para nabi, tapi yang dibicarakan adalah tentang kehebatan dakwahnya para nabi. Nabi Musa sekali zikir berapa tahun? 80 tahun berzikir di Bukit Tursina. Sekali duduk. Ada dibicarakan di Al-Quran? Cari dia. Yang 30 juz sudah ada. Yang dibicarakan tentang kehebatannya mendakwahi Fir'aun. Ya, Nabi Ibrahim apa? Nabi Ibrahim itu berapa? Sedekahnya berapa? Nabi Ibrahim itu sekali sedekah unta, sapi, lembu 12.000 dan talinya dari emas semua. Sekali sedekah itu Nabi Ibrahim. Ada dibicarakan di Al-Quran? Enggak ada. Yang dibicarakan tentang kehebatannya dakwah menuju Raja Namrus. Jadi sidik, kita harus jadi orang yang benar. Sidik itu artinya benar, laras, lurus, kena bahasa sasa. Harus kena pegawaian. Kita juga umatnya ini harus menjadi umat yang kena, sing benar, laras, lurus. Itu namanya sidik, benar. Yang kedua ada namanya amanah. Sidik, amanah. Amanah ini menjaga. Tabligh harus sampai. Nyampean. Fatonah itu cerdas. Contoh makin Pak Pengulu. Pak Pengulu niki tiang mau sampaikan bingkisan sepeda motor hadiah untuk salah satu warganya. Itu. Kenapa saya percaya sama Pak Pengulu? Karena Pak Pengulunya enggak gila. Karena dia benar. Dan saya yakin dia bisa menjaga amanah ini. Ini sepeda motor ini tolong sampaikan kepada warganya Bapak untuk disampaikan. Itu. Karena dia benar kan? Saya kasihlah kuncinya, kontaknya, sepeda motornya dibawa.
Akhirnya apa? Sampailah sepeda motor ini kepada warga yang dikasih hadiah. Itu namanya amanah. Dia jaga, tidak dia pakai. Tergores sedikit pun tidak. Itu namanya amanah. Nah, setelah dia kasih sepeda motor ini kepada orang yang berhak, itulah namanya tabligh, sampai. Kalau sudah sampai, barulah Allah kasih hadiah namanya fatonah. Ini baru cerdas. Tok cer, jempol. Jadi namanya fatonah itu cerdas. Nah, sekarang agama ini hadiah dari Allah, diberikan kepada Rasulullah, kemudian disampaikan kepada umatnya. Sudah sampai enggak agama ini kepada kita ini? Nah, kita sekarang ini tidak ada nabi lagi, sehingga tugas kita sama dengan tugas nabinya untuk menyampaikan agama. Kita sudah dikasih agama, enggak kita sampaikan, kita nikmati sendiri, maka kita sudah cacat daripada salah satu sifat nabi yang namanya tabligh. Maka kita kalau sudah cacat sifat yang ketiga, otomatis kita tidak akan dapat disebut sebagai umat yang cerdas, umatul fatonah, umat yang fatonah. Jadi umat jahil kita. Umat jahil itu umat sing bodoh, dikasih amanah agama kok ora disampaikan, tidak disampaikan. Jadi agama ini harus disampaikan. Itu sebabnya jadi sifat Nabi itu bukan hanya sekadar kita tahu, tapi untuk kita implementasikan, untuk kita realisasikan, untuk kita amalkan. Karena besok kita ini dengan Nabi kita akan menjadi saksi. Yang terakhir, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Lamun terjadi saksi untuk nikahan Pak Penghulu betul tokol. Harus hadir apa harus tidak hadir? Harus hadir jadi saksi, baru dikatakan saksi. Jadi aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika azan itu kita di mana? Sedang di Lolonau, bisa jadi saksi. Sedang di sawah Pak. Contoh nih, ada dengan tabrakan, tempuh ke kantor polisi, pinak jadi saksi, ditanya sama polisi, waktu tabrakan gimana? Oh, ada Cidomo dari timur, truk dari utara, langsung tabrakan Pak. Nah, waktu itu Bapak jadi saksi di mana? Saya baca di koran. Kira-kira bisa jadi saksi enggak? Enggak bisa. Jadi yang namanya saksi itu harus hadir. Kalau dia hanya mendengar dan hanya membaca saja, pintar dia membaca, tetapi tidak dia hadir menjadi saksi ketika azan, maka persaksiannya itu dianggap bohong, ngapusi Pak gitu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Kita ini harus mengikuti sunnah Nabi. Sholat berjamaah itu sunnah induk, dakwah itu sunnah induk. Tapi kita ini berjamaah enggak mau, menghidupkan sunnah Nabi enggak mau, tiba-tiba ngaku jadi saksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Kira-kira diakui apa enggak persaksian kita? Enggak bisa Pak. Harus terlibat yang namanya saksi itu. Kita ini harus duduk berdampingan dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Ketika azan kita harus hadir mendatangi panggilan Allah, itu baru dikatakan saksi. Nek ora teko nang masjid pas azan, yo saksinya ini ngapusi, diragukan. Kalau ada azan terus tidak mau hadir, berarti persaksiannya itu diragukan, bisa dibilang persaksian yang bohong. Oleh sebab itu, hanya satu cara untuk kita bisa diakui sebagai saksi, kita minta kepada Allah supaya diberikan hidayah. Ada kekuatan kita untuk mendatangi azan. Masih banyak yang mau kita bicarakan tentang da'i, tentang dakwah ini. Di kitab Berzanji yang dibicarakan da'i di Al-Quran 80%-nya tentang da'i, tentang dakwah, dan banyak sekali. Kenapa da'i itu harus berdiri? Ada kitabnya. Ada 3 pekerjaan yang harus dikerjakan dengan cara berdiri. Karena berdiri tidak sah. 1, khutbah. Wah, kebetulan ini Pak Presiden datang di masjid kita, kita duduk saja caranya baca khutbah. Kira-kira gimana? Tidak sah. Yang kedua, azan. Karena capek langsung duduk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira gimana? Sah apa? Tidak sah.
Yang ketiga, dakwah jauhlah itu. Mendatangi rumah saudara muslim itu harus berdiri anjurannya. Supaya apa? Supaya yang punya rumah ini ikut berdiri dan turun. Begitu dia turun, 4 terjanji insyaallah taala. Pertama, kebebasan dari utang, dipanjangkan umurnya, diberikan rezeki yang berkah, dan akan masuk surga tanpa hisab. Ya upah anda. Dekat menundik milih para ni kurang ajar. Itu ya upah anda. Jadi lamun datang dai ijok balen, tebun naik tenganjang bukan kurang ajar, sedang menjalankan rukun dakwah, harus berdiri supaya pelungguh yang punya rumah itu ikut berdiri. Yang tenganjang gugur dosa. Yang diturun oleh undang-undang balen langsung terjanji salah selesai ane utang dalam hati. Panjangan umur, murahan rezeki, ditamai surga, ndek beri ketuaan. Padilahnya orang yang berdiri itu, tetapi karena banyak yang tidak tahu, tidak ada yang menjelaskan, sehingga dai-dai dikatakan kurang sopan dan kurang adat. Mudah-mudahan bisa dipahami nggih. Nah, itu saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mari kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.